pusatnya, kalau DPD itu perwakilan di daerahnya itu. Daerah-daerah yang kayak di pedalaman-pedalaman. Iya. Kalau DPR di pusat, DPD di daerah. Pertama dari singkatan udah jelas. Yang satu kalau DPR kan terpilih secara pusat, kalau DPD itu terpilih dari perwakilan dari tiap daerahnya. Terus kalau DPR mungkin mensahkan, kalau DPD mengusulkan. Itu doang sih yang tahu, yang lainnya nggak tahu. Kalau DPD ya buat mewakili daerah tersebut. Kalau DPR RI buat keseluruhan. DPD kan daerah, kalau DPR RI kan semuanya serentak. DPR RI untuk keseluruhan seluruh Indonesia, DPD RI khusus untuk daerah. Kalau DPD RI yang mewakili seluruh daerah di tingkat nasional, kalau untuk DPD daerah yang mewakili daerah. Mungkin itu aja sih yang saya tahu. Peranan kita itu di dalam ketatanegaraan kita memang pada posisi yang belum setara ya, sebanding dengan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada teman-teman di DPR, karena kita lebih kepada keterbatasan kita lebih ditempatkan sebagai pengawas. Pengawasan pun terbatas di bidang yang menyangkut dengan urusan daerah, ya, seperti pemekaran dan penggabungan daerah, keuangan pusat dan daerah, sumber daya alam, kemudian soal pendidikan, agama, kesehatan. Nah, sedangkan teman-teman di DPR tidak terbatas mereka, ya, karena mereka sekali lagi memiliki tugas yang diberikan oleh undang-undang, yang diputuskan oleh undang-undang. DPD lebih mengutamakan aspirasi-aspirasi di daerah, sedangkan DPR itu merupakan perwakilan dari partai. Partai-partai politik mengirimkan wakilnya menjadi anggota DPR, sedangkan DPD dia representatif dari utusan-utusan daerah yang mewakili daerahnya, membawa aspirasi di daerah, sehingga DPD RI itu mempunyai tugas tersendiri sebagai lembaga, makanya namanya Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dia mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sistem-sistem di negara-negara maju sebenarnya, cuma masalah tugasnya saja yang belum secara maksimal. DPD itu menjadi lembaga negara yang penting buat bangsa Indonesia, buat negara. Ada DPR RI, MPR RI, kemudian DPD RI. Nah ini kalau bicara daerah, itu yang mewakilinya adalah DPD, kayak gitu. Nah tupoksi DPR kan mereka membuat aturan, membuat kebijakan untuk diaplikasikan dalam sebuah negara. Dan DPD ini memberi masukan kepada DPR RI, kemudian juga bisa mengawasi DPR RI dalam fungsi legislasi dan lain-lain. Periode misal 2019-2024 kita berharap ada satu legacy nanti ya, ada peninggalan bahwa di era ini DPD itu nampak kapasitasnya, bisa ditonjolkan kapasitasnya per personal. Saya berpikir dalam periode sekarang inilah menunjukkan bahwa kekuatan atau kemampuan yang ada di DPD baik secara kelembagaan maupun secara personal ini saat ini ada pada posisi yang prima. Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi kapasitas dan meningkatkan lagi nilai tawar dari DPD itu sendiri. Semangat dan marwah dari slogan DPD RI, dari daerah untuk Indonesia, adalah wujud konkret arah perjuangan DPD RI sebagai wakil daerah. Karena bagi kami, wajah Indonesia adalah rajutan utuh dari 34 provinsi di Indonesia. Jika daerah maju, maka Indonesia juga maju. Jika daerah makmur, maka Indonesia juga makmur. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yakni dengan merajut sinergi DPD RI dengan eksekutif
untuk mempercepat pembangunan daerah dalam konsep pembangunan Indonesia sentris. Dengan melaksanakan 3 misi utama DPD RI, yakni 1. Menjalin komunikasi dan harmonisasi hubungan DPD RI dengan semua lembaga negara dan kepala daerah di Indonesia. 2. Melakukan terobosan guna memperbanyak ruang aksi positif bagi seluruh anggota DPD RI untuk memastikan artikulasi kepentingan daerah dapat tercapai. 3. Menjalankan konsep kepemimpinan kolektif kolegial guna mendorong seluruh anggota DPD RI agar dapat berperan aktif, terutama bagi daerah yang diwakili, serta menjalankan 5 program garis besar DPD RI, yakni 1. Memastikan DPD RI terlibat secara aktif dalam program legislasi nasional atau prolegnas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan daerah. 2. Memperkuat peran anggota DPD RI di dalam alat kelengkapan dan kelompok kerja lain atau task force ad hoc yang dibentuk dalam rangka pengawasan atas undang-undang. 3. Mengawal dan memastikan negara hadir di setiap jengkal wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjaga nilai luhur adat budaya Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. 5. Memastikan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya di daerah benar-benar memberi manfaat terhadap pembangunan dan masyarakat di daerah. Itulah semangat kami, para senator, sebagai wakil daerah dengan mengusung slogan dari daerah untuk Indonesia. DPD RI, DPD RI, DPD RI, DPD RI dari daerah, dari daerah dari daerah dari daerah untuk Indonesia.